Di ujung paling barat Nusantara, di tanah yang pertama kali menyambut cahaya Islam di negeri ini, Aceh berdiri tegak. Tapi di baliknya, ada luka yang tak kasat mata. Luka yang tidak lahir dalam semalam, melainkan tumbuh perlahan dari janji-janji yang tak ditepati, dari sejarah yang dipatahkan, dan dari darah yang tumpah tanpa nama. Ini bukan cerita biasa tentang sebuah provinsi. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang pernah berjaya, tentang kepercayaan yang pecah berkeping-keping, dan tentang perdamaian yang lahir dari kehancuran paling dahsyat. Kedaulatan bukanlah kata asing bagi mereka. Maka, ketika Republik Indonesia diproklamasikan, Aceh tanpa ragu berdiri di barisan paling depan. Rakyatnya menyumbang emas, harta, bahkan nyawa. Pesawat pertama Republik Seulawah adalah bukti cinta tanpa syarat dari rakyat Aceh. Mereka percaya kemerdekaan Indonesia adalah juga kemerdekaan Aceh. Namun, kepercayaan itu rapuh seperti kaca. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya pemerintahan, kekuasaan semakin terpusat di Jakarta. Aceh perlahan merasa dijauhkan, ditinggalkan, dan dipinggirkan. Kekayaan alamnya yang melimpah gas, minyak, dan hasil hutan diangkut pergi, dinikmati jauh dari tanah asalnya. Yang tersisa untuk rakyat Aceh hanyalah debu, kemiskinan yang ironis, dan perasaan pahit sebagai anak tiri di negeri sendiri. Rasa kecewa ini menumpuk menjadi bara dalam sekam. Di tengah kekecewaan yang mendalam itulah muncul seorang tokoh bernama Hasan Muhammad Titiro. Ia bukan sekadar orang biasa. Ia seorang intelektual Aceh yang terdidik di luar negeri, memahami betul sejarah bangsanya, hukum internasional, dan politik global. Baginya, Aceh bukanlah sekadar provinsi, melainkan sebuah bangsa yang hek-heknya telah dirampas. Pada tanggal 4 Desember tahun 1976, Hasan Titiro melakukan sesuatu yang akan mengubah wajah Aceh selamanya. Ia berdiri dan mendeklarasikan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dalam deklarasinya, kata-katanya tajam dan tanpa kompromi. Indonesia disebut sebagai penjajah baru. Kedaulatan Aceh dinyatakan telah direbut. Tentu saja, kata-kata itu terdengar sangat keras, berani, dan berbahaya di telinga penguasa. Tapi bagi sebagian rakyat Aceh yang merasa terkhianati, itu adalah suara yang selama ini mereka pendam dalam hati. Suara yang akhirnya menemukan wujudnya. Pada awalnya, GAM hanyalah gerakan kecil, anggotanya sedikit, senjatanya pun terbatas. Mereka lebih mirip kelompok gerilya daripada tentara sungguhan. Tapi jangan salah, ide memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada peluru. Ide tentang harga diri, tentang keadilan, dan tentang sebuah kemerdekaan yang mereka rasa telah hilang. Ide ini menyebar, meresap ke dalam hati orang-orang yang merasa tak punya apa-apa lagi. Negara, tentu saja, merespons dengan cara yang paling ia kenal, kekuatan militer. Pada akhir tahun 1980, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Inilah awal dari masa paling kelam dalam sejarah modern. Aceh tahun-tahun itu diwarnai oleh ketakutan. Desa-desa menjadi sunyi senyap begitu malam tiba. Ketukan pintu di tengah malam bisa berarti perpisahan selamanya. Banyak orang yang dijemput paksa dan tak pernah kembali. Garis antara yang bersalah dan yang tidak bersalah menjadi sangat kabur. Rakyat sipil terjepit di tengah. Di satu sisi, mereka dicurigai sebagai simpatisan GAM oleh aparat negara. Di sisi lain, mereka juga dicurigai sebagai informan oleh para gerilyawan GAM. Salah melangkah sedikit saja, nyawa bisa menjadi taruhannya. Ketakutan menjadi makanan sehari-hari, dan tangisan menjadi suara yang paling sering terdengar. Ironisnya, dari rahim ketakutan inilah simpati terhadap GAM
justru tumbuh semakin subur. Ketika negara hadir dengan wajah militer yang keras, sebagian rakyat melihat GAM bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai satu-satunya bentuk perlawanan yang mereka miliki. Harapan sempat menyala ketika reformasi 1998 datang. Rezim Orde Baru tumbang, Soeharto lengser, dan status DOM di Aceh pun dicabut. Banyak yang mengira inilah akhir dari penderitaan. Tapi ternyata luka Aceh terlalu dalam untuk sembuh. Hanya dengan pergantian rezim, konflik bersenjata justru kembali membara. Bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Aksi saling tembak, penyergapan, dan balas dendam menjadi siklus yang tak kunjung putus. Beberapa kali upaya damai coba dilakukan. Dialog digelar, tapi selalu berakhir buntu. Ketidakpercayaan antara kedua pihak sudah terlalu dalam. Darah yang tumpah sudah terlalu banyak. Puncaknya, pada tahun 2003, pemerintah pusat menetapkan status darurat militer di Aceh. Sebuah operasi militer besar-besaran dilancarkan dengan satu tujuan: menumpas GAM sampai ke akar-akarnya. Negara ingin mengakhiri konflik ini dengan cara yang paling tegas. GAM ditekan dari segala penjuru, para pejuangnya diburu hingga ke hutan-hutan. Tapi konflik itu ibarat api, semakin dipukul, justru semakin besar nyalanya. Perang terus berlanjut, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Lalu, pada pagi hari tanggal 26 Desember tahun 2004, alam berbicara dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tsunami, gelombang raksasa yang lahir dari gempa dahsyat di dasar samudra, datang menyapu pesisir Aceh tanpa ampun. Dalam hitungan menit, kota-kota lenyap di telan air. Desa-desa hilang dari peta. Ratusan ribu nyawa melayang begitu saja. Semua sama. Manusia yang rapuh dan tak berdaya. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, bercampur dengan puing-puing bangunan. Anak-anak kecil menangis mencari orang tuanya yang hilang. Orang tua meratapi seluruh keluarganya yang lenyap dalam sekejap. Aceh benar-benar hancur lebur. Dan di tengah kehancuran total itulah, sebuah kesadaran baru muncul. Senjata dan peluru tiba-tiba menjadi tidak relevan. Permusuhan puluhan tahun terasa sia-sia di hadapan tragedi kemanusiaan sebesar ini. Dunia pun datang untuk membantu. Bantuan internasional mengalir deras ke Aceh. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tanah serambi Mekah ini banner-banner terbuka bagi dunia luar. Dan untuk pertama kalinya pula, kedua pihak yang bertikai, pemerintah Indonesia dan GAM, melihat satu kenyataan yang sama dan tak terbantahkan. Perang ini harus segera diakhiri. Nyawa yang tersisa jauh lebih berharga. Dialog damai kembali dibuka. Kali ini dengan semangat yang sama sekali berbeda. Lebih jujur, lebih manusiawi, dan didasari oleh kebutuhan yang sangat mendesak untuk membangun kembali Aceh dari puing-puing. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, di Helsinki, Finlandia, sebuah momen bersejarah tercipta. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota kesepahaman damai. Sejarah Aceh pun berubah arah. Sesuai perjanjian, GAM setuju untuk meletakkan senjata dan membubarkan sayap militernya. Sebagai gantinya, Aceh tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dengan pengakuan atas kekhususannya, otonomi khusus yang luas diberikan, hak untuk membentuk partai politik lokal diakui, pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dijanjikan, dan yang terpenting, amnesti diberikan kepada seluruh anggota GAM, memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat tanpa takut dihukum. Perang 3 dekade pun resmi berakhir. Tapi cerita ini tidak selesai di sana. Perdamaian adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Para mantan kombatan harus beradaptasi kembali dengan kehidupan sipil. Sebagian dari mereka terjun ke dunia politik, bahkan berhasil menjadi pemimpin daerah. Sebagian lagi mencoba membangun hidup baru sebagai warga biasa. Ada yang berhasil, namun tak sedikit pula yang merasa kecewa. Karena damai
tidak secara otomatis berarti sejahtera dan adil.